Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 2 kurikulum Merdeka bab 15 halaman 107. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Persoalan 1, soal nomor 1. Tabel di bawah menunjukkan data permainan lempar gelang Yosef. Perhatikan datanya. Di sini untuk yang gambar lingkaran menunjukkan gelang masuk dan yang tanda silang menunjukkan gelang meleset. Gelang masuknya berjumlah ada 4, kemudian gelang melesetnya ada 6 lemparan. Jadi total lemparannya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Skor Yosef dinyatakan sebagai 0,4. Soal nomor 1, apa arti bilangan 0,4? Nilai 0,4 diperoleh dari gelang masuk dibagi total lemparan. Gelang masuknya ada 4, total lemparannya ada 10. Berarti 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Nah, di sini 0,4 itu menunjukkan rasio hasil lemparan. Jadi jawaban nomor 1 arti dari bilangan 0,4 yaitu rasio hasil lemparan masuk. Nomor 2, ayo nyatakan skor Yosef sebagai persentase. Untuk mencari persentase berarti dikali 100. 0,4 dikali 100 sama dengan 40%. Nomor 3, jika dia bermain lempar gelang 2 kali lagi dan kedua gelang masuk akan menjadi berapa skornya? Nah, di sini gelang masuknya berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian gelang melesetnya ada 6, maka total lemparannya yaitu 12 dari 6 ditambah 6. Maka untuk nilai yang diperoleh Yosef yaitu gelang masuk dibagi total lemparan sama dengan 6 dibagi 12. Hasilnya yaitu 0,5. Maka nilai yang diperoleh Yosef yaitu 0,5. Soal nomor 4, bagaimana agar Yosef bisa mendapatkan skor 1? Untuk mendapatkan skor 1, maka lemparan gelang masuk sama dengan banyak lemparannya. Nah, contohnya, untuk gelang masuknya sama dengan 10, berarti gelang melesetnya ada 0, maka total lemparannya yaitu 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi, skor yang diperoleh sama dengan gelang masuk dibagi total lemparan. Sama dengan 10 dibagi 10 yaitu 1. Jadi, Yosef bisa mendapatkan skor 1 jika lemparan gelang masuknya itu sama dengan banyak lemparannya. Lanjut soal nomor 2, banyak siswa kelas 5 di sekolah Dadang tahun lalu adalah 125 siswa. Tahun ini banyak siswa bertambah 10 siswa. Berapa persentase banyak siswa tahun ini dibandingkan tahun lalu? Di sini diketahui tahun lalu siswanya ada 125 dan tahun ini berarti 125 ditambah 10 yaitu ada 135 siswa. Yang ditanyakan berapa persentase tahun ini? Untuk mencari persentase caranya yaitu rasio dikali 100. Rasionya kita cari dulu. Untuk mencari rasio berarti banyak siswa tahun ini dibagi banyak siswa tahun lalu. Banyak siswa tahun ini yaitu 135 dan banyak siswa tahun lalu yaitu 125. Maka rasionya yaitu 135 dibagi 125. Hasilnya adalah 1,08. Kita sudah peroleh rasionya, sekarang kita mencari persentasenya. Persentase sama dengan rasio dikali 100. Berarti 1,08 dikali 100, hasilnya adalah 108%. Jadi persentase banyak siswa tahun ini dibandingkan tahun lalu yaitu 108%. Soal nomor 3, harga sebutir permen adalah Rp400. Permen tersebut dijual di toko timur dengan diskon Rp80 dan di toko barat dijual dengan diskon 12%. Toko manakah yang menjual permen lebih murah dan berapa? Nah, sekarang kita cari harga di setiap tokonya. Pertama, harga jual di toko timur, yaitu didiskon sebesar Rp80.
Kemudian harga jual di toko barat didiskon sebesar 12%. Untuk harga jual di toko timur berarti 400 dikurang 80, maka harganya sama dengan Rp320. Sedangkan untuk di toko barat, diskonnya yaitu 12%. Kita cari dulu 12% itu berapa rupiah. Diskon sama dengan 12% dikali 400 dari harga butir permennya. 12% itu sama saja 12 per 100. Berarti 12 per 100 dikali 400. Kita sederhanakan dulu, di sini sama-sama dibagi 100, berarti di sini 4, di sini 1. Tinggal kita hitung 12 dikali 4 per 1. Hasilnya adalah 48. Jadi 12% itu sama saja dengan 48. Maka harga jual di toko barat yaitu 400 dikurangi 48, hasilnya sama dengan 352. Nah, di sini kita bisa peroleh selisih harganya. Selisih harganya yaitu 352 dikurangi 320. Hasilnya sama dengan 32. Jadi, toko yang paling murah menjual permen adalah toko timur, yaitu dijual dengan harga Rp320. Dan toko timur itu menjual lebih murah sebesar Rp32 dibanding toko barat. Lanjut persoalan 2 soal nomor 1. Sekelompok siswa akan pergi piknik menggunakan bus. Dalam sebuah bus tersedia 60 kursi dan biaya yang harus dibayar setiap anak adalah Rp50.000. Jika rombongan menyewa sebuah bus secara penuh atau 60 kursi, maka akan memperoleh potongan 20%. Nah, kita pahami dulu persoalannya. Biaya sewa bus untuk 60 kursi dan setiap anak membayar Rp50.000, maka biayanya yaitu 60 dikali 50.000 sama dengan 3 juta. Sedangkan kalau bus disewa secara penuh, maka akan memperoleh potongan sebesar 20%. Hitung kalau bus disewa secara penuh, berarti 3 juta dikurangi 20%. Kita cari dulu 20% itu berapa rupiah. Berarti di sini 20% dikali 3 juta. 20% dikali 3 juta hasilnya yaitu 600.000. Berarti jika mendapatkan potongan 20%, harga sewa busnya menjadi 3 juta dikurangi 600.000, hasilnya sama dengan 2.400.000. Sekarang kita ke pertanyaan pertama. Jika banyaknya anak yang akan ikut adalah 50, apakah harus menyewa bus secara penuh? Biaya bila bus penuh yaitu Rp2.400.000 karena sudah mendapatkan potongan 20%. Nah, jika anak yang ikut ada 50, maka biayanya menjadi 50 dikali 50.000 sama dengan 2.500.000. Di sini bisa kita perhatikan, untuk biaya bila bus disewa penuh yaitu 2.400.000 dan jika bus disewa sebanyak 50 anak, biayanya yaitu 2.500.000. Di sini selisihnya Rp100.000. Maka untuk jawaban nomor 1, apakah harus menyewa bus secara penuh? Jawabannya yaitu tidak. Nomor 2, jika banyaknya penumpang yang akan ikut adalah 45 orang, apakah setiap anak harus membayar Rp50.000? Nah, di sini jika yang ikut hanya 45 anak, maka 45 dikali 50.000 yaitu 2.250.000. Sedangkan biaya bus yaitu 2.400.000. Kurangnya yaitu 150.000. Maka untuk jawaban nomor 2, setiap anak membayar lebih dari 50.000. Soal nomor 3, berapa minimal total penumpang sebelum memutuskan untuk menyewa bus secara penuh? Nah, di sini kita cari dulu jumlah siswanya dengan cara harga sewa bus dibagi biaya setiap anak. Harga sewa busnya Rp2.400.000, biaya setiap anaknya yaitu Rp50.000. Berarti 2.400.000 dibagi 50.000, hasilnya adalah 48. Maka untuk jawaban nomor 3, minimal total penumpangnya yaitu sebanyak 48 siswa. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.